Pangeran Agung memanggil kedua menantunya dan menjelaskan, dirinya akan mengadakan perebutan kekuasaan atas Kerajaan Matan II Indralaya dari tangan abangnya Sultan Muhammad Zainuddin. Kedua menantunya diperintahkan supaya menyiapkan prajurit yang sepaham untuk melaksanakan maksud tersebut, yang akan dilakukan pada malam hari yang telah ditentukan. Demikianlah pada malam yang telah ditentukan itu terjadilah perebutan kekuasaan yang dilakukan Pangeran Agung dan menantunya, langsung memasuki istana Sultan Muhammad Zainuddin. Namun Sultan Muhammad Zainuddin beserta keluarganya dapat diselamatkan berkat bantuan rakyat yang setia padanya, sehingga dapat meloloskan diri langsung menuju ke Banjarmasin. Tanpa suatu halang rintangan tibalah Sultan Muhammad Zainuddin di Kerajaan Banjar, lalu diceritakannya apa yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh adiknya Pangeran Agung. Mendengar cerita tersebut Sultan Banjar segera memberikan bantuan dan menyiapkan prajuritnya untuk menyerang kembali Pangeran Agung, dibantu orang-orang Sampit Mendawai dan Kota Waringin yang dipimpin oleh Panglima Pantas. Kepada Sultan Muhammad Zainuddin dianjurkan oleh Sultan Banjar supaya mengirim surat memanggil anak Raja Bugis 5 bersaudara, yaitu Upu Daeng Perani, Upu Daeng Menambon, Upu Daeng Marewa, Upu Daeng Kamasi dan Upu Daeng Kelak, yang sedang berada di negeri Siantan guna untuk meminta bantuan. Anjuran Sultan Banjar itu pun dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Zainuddin, dan memerintahkan utusan membawa surat dengan menggunakan sebuah perahu layar. Sementara itu penyerangan pun dilaksanakan bersama prajurit-prajurit Banjar, Sampit dan lain-lainnya. Penyerangan dipimpin Panglima Pantas dan juga Sultan Muhammad Zainuddin. Namun tidak mencapai kemenangan, dikarenakan gugurnya Panglima Pantas. Prajurit-prajurit mengundurkan diri, sedangkan Muhammad Zainuddin tidak mau mundur, kemudian ia masuk ke dalam masjid dan menjadi tawanan Pangeran Agung. Setibanya utusan Muhammad Zainuddin di negeri Siantan, setelah berjumpa dengan Upu 5 bersaudara, lalu menyerahkan surat dari Sultan Muhammad Zainuddin. Setelah membaca surat tersebut, Upu 5 bersaudara kemudian berangkat menuju Kerajaan Matan Indralaya, singgah sebentar di Kuala Simpang. Dari orang-orang Simpang mereka mendapat kabar, bahwa Sultan Muhammad Zainuddin telah ditawan Pangeran Agung. Perjalanan Upu 5 bersaudara dilanjutkan menyusuri Sungai Pawan, hingga sampailah di Kerajaan Indralaya. Oleh pengawal langsung melaporkan pada Pangeran Agung, kemudian diperintahkan pada pengawal supaya Upu 5 bersaudara ke istana untuk menghadap. Dalam pertemuan itu Upu 5 bersaudara meminta kepada Pangeran Agung, supaya Sultan Muhammad Zainuddin dibebaskan dari tawanan. Permintaan itu ditolak oleh Pangeran Agung, dan berkata, "Sudah 5 bulan lamanya dipenjarakan, bukannya kurus malahan bertambah gemuk dan sehat." Upu 5 bersaudara mohon diri meninggalkan istana, dan langsung menjumpai Sultan Muhammad Zainuddin di tempat penahanannya. Setelah perjumpaan antara Sultan Muhammad Zainuddin dan Upu 5 bersaudara, mereka langsung membawa Sultan Muhammad Zainuddin keluar dari tahanan untuk menghadap Pangeran Agung, namun Pangeran Agung menolak untuk kedatangan mereka. Kemudian Upu 5 bersaudara serta Sultan Muhammad Zainuddin meninggalkan Kerajaan Matan Indralaya menuju muara Sungai Pawan terus berlayar menuju Banjar.
Setibanya Sultan Muhammad Zainuddin dan Uku Lima bersaudara di Banjar, lalu diceritakan oleh Sultan Muhammad Zainuddin kepada Sultan Banjar dari awal sampai akhir kejadian yang dialaminya, hingga datangnya Uku Lima bersaudara memberikan bantuan. Beberapa hari berada di Banjar, Sultan Muhammad Zainuddin menghadap Sultan Banjar dan menyatakan bahwa ia dan Uku Lima bersaudara akan kembali ke Kerajaan Matan Indralaya beserta keluarga dan pengiringnya. Kehendak Sultan Muhammad Zainuddin itu disetujui oleh Sultan Banjar. Dan beberapa hari kemudian berangkatlah rombongan Sultan Muhammad Zainuddin meninggalkan Kerajaan Banjar menuju kembali ke Kerajaan Matan Indralaya.